Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk minggu depan tanggal 15 Juli 2024. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini Jumat tanggal 12 Juli. Untuk IHSG masih ditutup hijau, candlenya masih hijau, ditutup surplus 0,37% ke level 7.327 ya. Tadi sempat naik lumayan tinggi untuk IHSG sampai ke 7.350-an, cuman ya masih ada sedikit perlawanan sih. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama, semoga aja untuk minggu depan masih ada potensi naik ya, nguji resisten dan semoga aja bisa breakout di atas 7375 untuk minggu depan ya, atau paling enggak bulan ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 12 Juli untuk IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk asingnya masuk ya, asingnya net buy lagi. Hari ini yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank Mandiri. Asingnya masuk 280,5 M, kemudian di saham BBRI hari ini asingnya net buy 198,7 M. Kemudian di saham Telkom hari ini asingnya masuk 108,6 M, AMRT, ASMCare, BBTN juga asingnya net buy ya, cuman yang paling banyak di saham Bank Mandiri. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada Brand, kemudian BBNI, TOWR, TPA, Inco ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng, nggak sebanyak asing masuk, jadi hari ini asingnya net buy. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 8 Juli itu untuk asingnya emang cenderung masuk sih ya di IHSG ini, khususnya di saham BBCA. Dalam satu minggu terakhir ini udah net buy 886 M. Karena aslinya net buy dalam satu minggu terakhir, bahkan dalam 2 minggu terakhir ini ya, beberapa hari waktu terakhir ini aslinya cenderung masuk sih, dan IHSG juga udah mulai naik. Kalau lihat polanya sih mungkin ya untuk saham IHSG akan seperti ini. Ini candlenya udah nggak terlalu kuat sih, mungkin akan seperti ini ya. Moga aja ini sih bisa breakout ya untuk bulan ini atau minggu depan di atas 7370-an. Kita ikut aja untuk perkembangannya. Sekiranya gagal breakout, nah itu yang perlu hati-hati mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau sebagian diamankan ya di beberapa saham. Kalau sekiranya IHSG gagal breakout di atas 7370-an, takutnya malah koreksi turun ya. Oke, itu untuk indeks IHSG minggu depan, semoga aja masih bisa hijau ya, naik ngejar resistennya di 7370-an. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA yang hari ini masih bisa bertahan di atas supportnya 10.000 ya. Di awal market langsung open gap atas untuk saham BBCA, opennya di sini. Opennya di 10.050, turun dikit naik dikit ya. Untuk volatilitasnya sih nggak terlalu volatile sih sebenarnya ya untuk BBCA hari ini. Tapi paling nggak secara teknikal masih aman, berada di atas supportnya 10.000. Untuk resistennya masih di 10.400 sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya dalam satu minggu terakhir ini aslinya masuk 886 M. Kalau untuk hari ini aja di saham BBCA tanggal 12 ya, aslinya net buy cuma 6,8 M aja. Jadi sebagian ada yang jualan. Kita lihat siapa yang hari ini jualan di saham BBCA. Sebagian masuk, sebagian keluar. Yang keluar untuk asingnya ada RX ya, RX versi asing keluar cukup banyak 264,5 M. Selain RX ada YU yang juga keluar 28,5 M. Yang nampung asing juga sih sebenarnya ya, yaitu ZP, KZ, AK, ACC versi asing ini net buy 35 M. AK, BK ini cenderung scalping ya di saham BBCA. Nilai transaksi cukup banyak 140-an M dan cuma net buy 6,6 M untuk AK. BK-nya net buy 4,6 M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, untuk lokal asingnya net buy lebih banyak yang masuk sih, transaksinya juga didominasi asing. Semoga saja untuk BBCA minggu depan masih aman ya, masih berada di atas ini sih 10.000 ya. Pantau aja selama nggak jebol di bawah 10.000, cukup aman untuk saham BBCA. Semoga aja sih harapan kita bisa ATH ya dalam waktu dekat ya, bisa nguji 10.400. Oke, itu untuk saham BBCA. Kalau lihat transaksinya aslinya masih masuk, yang mudah-mudahan besok minggu depan bisa naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk
RX kan yang jualan paling banyak di BBCA. RX selain keluar di BBCA, keluar di saham, masuk di saham mana ya? RX kalau kita lihat di sini masuk di saham BBNI sama Telkom ya. Keluarnya di BBCA, ASI, Bank Mandiri itu keluar cukup banyak, dan masuk di Bank BNI sama Telkom. Di BBNI masuk cukup banyak 230-an M, nanti kita akan cek ya. Jadi ya RX-nya keluar di BBCA, masuk di BBNI. Mungkin taking profit ya untuk RX di saham BBCA karena harganya kan udah cukup tinggi nih dari harga koreksinya. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank BRI yang hari ini naik ya, bahkan tadi di awal market sempat lumayan tinggi, opennya di 4.970 ya, jadi langsung open gap atas. Kemarin kelas di area support langsung hijau dan nggak nanggung-nanggung loh, opennya langsung di 4966 ya, jadi langsung dibuka hijau lumayan tinggi di awal market, tapi nggak bisa naik nguji resisten, malah turun lagi nih untuk saham BBRI. Jadi masih berada di range area antara supportnya 4840 sama resistennya di 5050. Secara teknikal masih sama sih support resistennya, jadi selama nggak jebol aja ini di bawah 4840 mudah-mudahan aman ya untuk saham BBRI. Kalau melihat hari ini sih cukup liquid ya untuk saham BBRI, hari ini cukup ramai, nilai transaksinya 1,6 triliun dan aslinya netbuy 198. Kita lihat siapa yang masuk, apakah masih CC di saham BBRI. Ya CC-nya malah keluar nih. CC-nya masuk sih, CC versi asing masuk ya 4,2 M. 4,2 M. Cuman untuk CC versi asing ini cenderung scalping hari ini di saham BBRI karena nilai transaksinya 131 M, cuma netbuy 4,2 M aja yang akumulasi cukup banyak. Ada KZ, malahan untuk KZ versi asing itu hari ini cenderung hampir seluruh transaksinya B loh di saham Bank BRI. Ini nilai transaksinya 264 M dan netbuy 263, jadi akumulasi ya untuk KZ versi asing di saham BBRI, dan CC-nya versi asing juga belum taking profit ya, jadi mudah-mudahan minggu depan untuk saham BBRI masih bisa naik ya, paling nggak ke harga 5 ribuan lah. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya selain KZ yang masuk ada BK cukup banyak 121 M, YU, ZP juga masih netbuy ya, walaupun cenderung trading juga. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada BB, RX, AK, DX, cuman secara nilai asingnya netbuy sih. Untuk lokalnya ada juga yang masuk lumayan banyak, yaitu AK. Kalau kita lihat yang keluar untuk lokalnya sebagian retail ya, keluar di saham BBRI. Kalau melihat transaksinya hari ini sih mudah-mudahan untuk besok Senin di awal market masih bisa hijau ya untuk saham BBRI. Untuk target price-nya minggu depan ke 5050 ini pantau aja. Semoga bisa breakout di atas itu dan ngejar 5.600 loh. Ini kalau untuk saham BBRI bisa breakout di atas 5.500, 5.050 cukup bagus ya, udah mulai uptrend. Jadi ya buat teman-teman yang misal sempat ambil di bawah dan floating profit lumayan ya, kalau mau sabar di hold aja sih. Kemungkinan mudah-mudahan bulan ini bisa breakout di atas 5.050. Atau yang belum punya posisi pun kalau mau entry di level harga ini sebenarnya secara historinya masih lumayan di bawah ya, jadi ya lumayan berani sih seharusnya selama nanti laporan kuartal 2-nya masih bertumbuh aja ya, semoga aja masih bertumbuh sih untuk laporan kuartalan saham-saham BBRI ini ya. Oke, itu untuk saham BBRI sih, kalau laporan kuartal 2 bagus, mudah-mudahan bisa breakout di atas 5.050 dan ngejar 5.650. Oke, itu untuk saham BBRI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri yang hari ini sempat naik tadi lumayan tinggi, nguji resistennya, bahkan mencoba breakout ya tadi di atas 6.500, cuman gagal, masih belum berhasil. Ditarik turun lagi dan close di 6425. Di awal market itu untuk saham Bank Mandiri itu dibuka hijau dulu. Jadi open gap atas, opennya di 6450, naik ya, nguji resistennya, mencoba breakout gagal, malah turun lagi. Jadi secara technical support resistennya masih sama, supportnya di 6275 dan resistennya di 6500an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 12 itu aslinya masuk lumayan banyak, 280,5 M ya, 280,5
5M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 12 Juli untuk asnya masuk ada ZP. ZP akumulasi 129,8M. Kemudian BK selain masuk di BBRI juga masuk di Bank Mandiri ya, ZP BK ini masuk 115,1M. AK KZ ini juga masuk 50-an M. CC masuk 15,3M. Yang keluar untuk asingnya RX BP ya, nggak sebanyak asingnya masuk sih, jadi asingnya masih net buy, lokalnya net sell. Untuk harga sahamnya ditutup surplus. Semoga aja sih untuk minggu depan hari Senin masih bisa naik ya. Uji resistennya ini kalau berhasil breakout di atas 6.500 ada potensi ngejar 6.750. Semoga aja bisa breakout ya untuk hari Senin dan ngejar resistennya 6.750 untuk minggu depan. Kita ikut aja untuk perkembangannya. Kalau BBCA aslinya masih terus masuk sih ya, mudah-mudahan ada potensi untuk saham-saham perbankan besar lainnya juga mengikuti jejak BBCA ya. Biasanya kan seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya, oh ya, buat patokan supportnya di ya ini sih 6275. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBNI ya, yang aslinya keluar tapi tadi sempat naik lumayan tinggi, bahkan hari ini ditutup surplus 3,18% ke level 5025. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di resistennya 5100 ya, semoga aja besok koreksi dulu ya. Kalau secara technical sih hari ini kurang bagusnya ini ninggalin gap up ya, jadi ada sedikit gap up, ini langsung dibuka hijau cuman nggak nutup gap dulu, langsung ngegas naik. Secara technical untuk resistennya masih di sini sih 5100, semoga aja minggu besok bisa breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI ya, hari ini keluar 35M. Kalau kita lihat lebih detail siapa yang naikin, ada RX ya. Jadi seperti tadi ya kita udah cek, kalau untuk RX itu emang akumulasi hari ini di saham Bank BNI. RX versi asing net buy 159,3M. Selain RX ada BB, TP gak masuk. Dan yang distribusi untuk asingnya AK, BK, ZP, KZ ya. Yang nampung asing juga sebenarnya, cuman yang jualan lebih banyak. Lokalnya net buy, ada RX versi lokal juga ini yang akumulasi 71M. Kalau melihat transaksi hari ini SD market maker utamanya di saham BBNI RX ya, dan RX-nya net buy 231, AVGB-nya di 5035. 5035 berarti floating loss ya. Kan ini kelasnya di 5025, sedangkan average buy-nya di 5035, berarti floating loss 10 poin. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, coba dalam 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak di saham Bank BNI, kita lihat aja dalam 1 minggu terakhir ini yang pegang barang paling banyak RX sih ya, 344, dan AVGB-nya di 4960. Floating profit ya kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk RX di saham BBNI. Jadi ya mungkin pantau aja area sini resistennya ya, buat patokan aja technical untuk saham BBNI. Resistennya di 5100, siapa tahu minggu besok bisa breakout ya, ngejarnya 5500-an, jadi cukup tinggi ya. Mungkin buat teman-teman yang mau swing, kalau mau entry amannya nunggu konfirmasi breakout aja sih. Takutnya kalau belum bisa breakout malah koreksi kan, nanti ya nutup gap kan sayang ya, nahan float. Kalau floating loss mending ambil di harga yang lebih bawah lagi. Jadi mungkin amannya kalau mau entry untuk swing nunggu konfirmasi breakout, tapi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBNI ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Telkom yang hari ini aslinya masuk dan harga sahamnya tadi sempat nyentuh resistennya di 3250 ya, bahkan mencoba breakout cuman masih belum berhasil. Secara keseluruhan ditutup surplus 1,26% ke level 63220. Soalnya di awal market langsung dibuka hijau, opennya di 3230, naik, mencoba breakout, gagal, malah turun lagi. Kalau kita lihat di sini untuk Telkom, hari ini tanggal 12 Juli untuk aslinya masuk sih lumayan banyak 108,6M. Kalau kita lihat lebih detail untuk Telkom hari ini tanggal 8 hari ini. Ini kalau kita cek dari tanggal 8 REKZ itu masuk lumayan banyak ya. Ini REKZ-nya juga versi asing, jadi dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya net buy di saham Telkom sebanyak 388,9M.
Kalau untuk hari ini aja aslinya juga masih net buy sih, jadi mulai masuk di saham Telkom. Selain RX untuk aslinya yang masuk ada AG 74,3 M, KZ 65 M. AG KZ ini cenderung akumulasi ya. Kemudian BK masuk 7,9 M walaupun cenderung trading. YU masuk 6,6 M. Yang keluar untuk aslinya AK, ZP, CC, BP. Ya lumayan banyak ya, AK keluar 112. Tapi paling enggak untuk hari ini sebagian investor asing masih berani masuk dengan jumlah yang cukup banyak sih. Jadi aslinya net buy, lokalnya net sell. Untuk besok minggu depan mudah-mudahan saya bisa breakout di atas 3250 ya untuk saham Telkom. Kalau konfirmasi breakout di atas itu ya potensinya nutup gap ngejar resisten setelah Fibonacci-nya di 3430-an. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom ya. Semoga aja minggu depan bisa breakout hari Senin dan ngejar 3430-an. Tapi kalau gagal breakout ya ini supportnya cukup dalam sih 3140. Amannya mungkin kalau mau masuk untuk swing atau trading nunggu konfirmasi breakout aja ya. Tapi kalau untuk investasi di harga saat ini masih lumayan menarik sih. Ini koleksinya udah cukup dalam. Potensinya ya bisa, kalau misal laporan kuartal 2-nya bagus itu potensi capital gain-nya lumayan ya untuk saham Telkom ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini tadi cukup volatile ya, sempat turun tapi habis itu naik lagi. Sempat mencoba resisten, mencoba breakout resistennya di 9.600-an tapi gagal sih, belum berhasil. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham brand asingnya net sell dalam satu minggu terakhir ini net sell 62 M. Untuk hari ini aja juga net sell 45 ya. Lalu kita lihat siapa yang tadi melakukan perlawanan untuk saham brand tanggal 12 hari ini. Yang masuk paling banyak DX, cuman BK-nya masih keluar ya, kurang bagus. Untuk BK-nya keluar 27 M. Selain BK untuk asnya yang keluar ada YU 27,7 M juga, ZP 12,2 M. Yang nampung untuk lokalnya AK, cuman secara nilai sih asingnya net sell, lokalnya net buy. Yang masuk DX ya, kalau lihat transaksinya sih kurang bagus. Jadi untuk besok Senin mungkin bisa dipertimbangkan lagi buat teman-teman yang mau masuk untuk saham brand ya, karena supportnya lumayan dalam kalau secara teknikal di 8.875. Kalau secara valuasi pun di harga sani ya agak nggak normal ya. Cukup mahal, jadi kalau untuk investasi nggak terlalu direkomendasikan. Kalau untuk scalpingan ya disclaimer, cuman ya kiranya harga nggak saya prediksi ya jangan ragu buat cut loss sih. Kalau untuk scalpingan buat patokan aja resistennya di 9.650 dan supportnya di 8.850. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan lihat saham ASII yang hari ini naik ya, naik mencoba breakout tapi masih belum berhasil. Ya, tadi sempat mencoba breakout lagi di atas 4560, cuman ya belum berhasil sih, close-nya di 4540. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham ASII hari ini tanggal 12 Juli aslinya net sell keluar 7 M-an lebih. Hitungannya nggak terlalu banyak sebenarnya ya untuk saham ASII. Yang jualan RX distribusi 152,3 M ini RX versi asing ya, hampir seluruh transaksinya jualan, nilai transaksinya 134,7 dan net sell 134,4 ya. Jadi untuk RX KZ ini hampir seluruh transaksinya jualan di saham ASI. Dan yang nampung untuk asingnya di saham ASI ada AK, ZP, CC, BK, YU, AG ya. Cuman secara nilai sih net sell RX jualan cukup banyak. Lokalnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya, tapi RX versi lokal ini juga 100% distribusi di saham ASI. Ya untuk besok Senin mungkin pantau aja level 4550 ya kalau secara teknikal. Tapi kalau menurut saya sih untuk saham ASI ini amannya nunggu ada itu ya, rumor positif atau nunggu laporan kuartal 2-nya gimana. Kalau laporan kuartal 2-nya bagus ya potensi buat rebound. Misal ada isu udah tahu nih laporan kuartal 2 bagus ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, semoga aja nanti pas rilis ya bisa udah naik floating profit ya. Semoga aja, cuman buat tahu info-info kayak gitu ya pastinya harus tahu orang dalam ya, biasanya seperti itu. Jadi
buat investasi aja mungkin ya, karena secara valuasinya di harga saat ini cukup menarik. PBV-nya 0,8, PER-nya di bawah 10 kali, dan saham sebesar ASII kemungkinan nanti juga balik lagi sih, mudah-mudahan ya. Kita ikuti aja untuk perkembangannya di level harga saat ini. Kalau untuk investasi disclaimer, tapi kalau untuk trading atau swing masih kurang menarik ya, karena volatilitasnya cukup kecil. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan lihat saham ATLA. Ini yang masih cukup liquid ya, masih cukup rame. Kalau buat scalping masih menarik. Tapi hari ini turun 28% ke 50 ya. Ini yang dikhawatirkan kita kemarin ya pas kita bahas, karena untuk saham ATLA itu didistribusi cukup banyak, nggak ada yang nampung. Hari ini turun sampai ke 50. Kita lihat apakah ada potensi buat bangun untuk minggu depan untuk saham ATLA, atau buat teman-teman yang nyangkut gimana. Kalau saran kita kemarin sih nggak usah terlalu banyak average down ya buat teman-teman yang nyangkut. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 12, secara keseluruhan yang masuk malah XL, PD, CC, XI ya, retail lagi yang pada masuk, entah ini masuk pertama kali atau average down ya, kita nggak bisa mastiin. Cuman kalau lihat transaksinya sih kurang bagus ya. Kayaknya ada potensi mungkin masih di 50-51 kalaupun bangun. Ya kita lihat aja besok. Amannya kalau mau entry sih nunggu harganya di 52 ke atas ya kalau untuk scalping ya. Di harga 50-51 terlalu beresiko sih, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham ATLA ya. Kalau misal nggak ada pergerakan untuk hari Senin ya sabar aja dulu. Mudah-mudahan nggak lama sih tidurnya, mudah-mudahan ya. Tapi ya kita lihat aja sih. Oke, itu mungkin untuk saham ATLA ya. Buat teman-teman yang mungkin bisa keluar kalau mau cut loss, disclaimer, siapa tahu dari cut lossnya teman-teman misal yang nyangkut dan floating loss cut loss, nanti ada market makernya yang nampung dan dinaikin kan. Tapi kalau average down di harga 50 kurang direkomendasikan sih. Kalaupun nanti harga sahamnya naik ya itu mungkin karena teman-teman udah sebagian keluar ya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana. Semoga ada market maker atau bandar yang naikin ya. Cuman lihat transaksi hari ini agak ragu buat naik untuk minggu depan hari Senin ya. Ya kita lihat aja lah. Soalnya kan pastinya ya lihat besok Senin, ini cuman bisa memperkirakan aja. Karena hari ini banyak yang nampung dari retail ya, hati-hati aja kalau minggu depan nggak gerak ya. Kalau bisa keluar ya bagus, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham ATLA. Selanjutnya kita cek saham ISEA. Dari kesekian IPO untuk saham ISEA turun cukup dalam 24,7% ya, langsung dibanting ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba ISEA. Tanggal 12 XL masuk 5M, CP jualan 16,3. Secara keseluruhan didistribusi oleh CP yang nampung ya, ini broker-broker ini aja, XL, PD, AG, CC, XI ya, NI. Broker-broker yang cukup banyak dipakai retail masuk di saham ISEA, harganya turun. Ya kasihan ini yang nahan floating loss ya, apalagi XL AVG-nya di 466 cukup tinggi ya, di 466. Wah, di atas loh ini. 466. Jadi di awal market mungkin langsung nge-HK siapa tahu, tapi malah harga sahamnya turun ya. Lihat ISEA ya, kalau untuk scalping sih ya jangan ragu buat cut loss ya sebenarnya ya, kalau harganya nggak sesuai prediksi awal. Tapi untuk besok sih minggu depan agak mengkhawatirkan, kayaknya ada potensi di awal market open gap bawah, bahkan merah dulu ya, tapi habis merah ya itu tergantung mekanisme pasar. Kalau banyak buyer masuk ya ada potensi naik lagi ya, cuman ya itu biasanya nunggu sebagian yang nyangkut cut loss sih, biasanya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang floating loss masuk di saham ISEA ya, saran saya sih jangan buru-buru buat, atau jangan terlalu banyak buat average down ya. Nanti yang ada bukannya naik malah tambah turun biasanya, karena ini hitungannya masih saham gorengan ya. Dan kalau kita lihat di harga saat ini ISEA
market cap-nya nggak terlalu gede juga sih ya untuk saham ini 489 M aja. Jadi teman-teman misal ada retail yang berani masuk dengan jumlah yang banyak cuman nggak berkontribusi dalam menggerakkan harga sahamnya, itu mungkin akan kelihatan sekali ya sama market makernya. Jadi hati-hati aja sih buat teman-teman yang mau entry pun, saran saya jangan banyak-banyak ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham ISEA kayaknya ada potensi turun untuk besok Senin ya di awal market. Nah, selama running trade ya lihat mekanisme pasarnya gimana. Oke, itu untuk saham ISEA ya. Selanjutnya kita cek saham Guna. Guna hari ini juga tidur minus ya, di awal market open gap atas, jadi agak susah mungkin buat teman-teman yang cari cuan ya ketika candlenya seperti ini, soalnya langsung dibuka hijau ya, jadi di awal market langsung ngegas di pucuk 392, langsung dibanting turun dan tidur minus 298. Kita lihat siapa yang masuk di harga atas, kemungkinan ya masih sama sih. GUNA, BQ, YP, CP ya, ini XL, XC masuk lagi, CC masuk ya, GR-nya distribusi 18M, MG jualan 5,1. Ya masih sama sih, sebagian retail masuk, ada yang distribusi cukup banyak ya, dan GR ini keluar 18M, MG keluar 5,1. Dan jadi market maker utamanya hari ini di Guna, YP masih net buy, cuman nggak tahu ini yang nyangkut retail atau market makernya. Kalau untuk besok sih lihat candlenya hari ini, lihat di awal market mending wait and see aja ya, dan buru-buru entry, takutnya turun loh untuk saham Guna ya, dan ini udah jauh di atas dari harga IPO, kurang rekomendasi juga buat teman-teman yang mau masuk. Yang mau scalpingan ya lihat bid offer sih, cuman di awal market mending wait and see aja dulu, karena ini kalau lihat candlenya kurang bagus ya, kayaknya ada potensi merah dulu di awal market. Nanti selama running trade lihat bid offernya kalau mau scalping. Kalau buyernya sekiranya lebih kuat ya ada potensi naik, cuman kalau sellernya yang lebih kuat ya potensinya turun ya. Ya mekanisme membuktikan harga kan seperti itu simpelnya. Jadi lihat aja di awal market ya, jangan buru-buru entry, maksudnya seperti itu. Oke, itu untuk saham Guna. Kira-kira kalau turun nah ke level berapa ini, kalau secara teknikal agak susah ini ya, mungkin di sini di 274 ya support selanjutnya. Oke, itu untuk saham Guna. Selanjutnya kita akan cek saham LABS, ini yang saham-saham baru IPO juga. Lihat candlenya walaupun ditutup surplus 6% lebih, cuman kurang bagus karena ini ya, ekornya dari atas ke bawah ini cukup tinggi ya, cukup apa ya, cukup panjang lah, sellernya cukup kuat ya, setelah naik cukup tinggi 288 langsung dibanting turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya, kalau nggak ada yang nampung, penting untuk besok wait and see juga di awal market. Untuk saham LABS ini malah kecil ya, untuk nilai transaksinya ini kita bisa lihat berang-berang, dan yang masuk juga malah retail, nggak terlalu rame. Nilai maksudnya bukannya nggak terlalu rame sih, kecil ya untuk nilai, untuk saham hitungannya ini untuk saham buat scalpingan terlalu beresiko lah untuk saham LABS ini. Jadi mending bisa dipertimbangkan lagi kalau mau entry di saham LABS ya. Soalnya ya ini nilai transaksinya nggak ada yang net buy cukup banyak, malahan retail masih masuk. Kayaknya ada potensi turun dulu di awal market untuk besok. Ya hati-hati aja mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, nggak ada salahnya buat pasang trailing stop. Oke, itu untuk saham LABS. Selanjutnya kita akan cek saham Blast di hari ke berapa ini? IPO juga masih merah sih. Beberapa hari terakhir ya, 3 hari terakhir ini candlenya merah. Kalau kita lihat apakah udah ada yang nampung. Blast ya ini juga udah mulai sepi ya, jadi hati-hati aja buat teman-teman, nggak terlalu direkomendasikan untuk masuk di saham Blast. Nggak terlalu rame, market makernya adalah XL ya, scalpingan. Ya kalau mungkin ya masuk turun cut loss gitu. Ya nggak naik-naik sih. Lihat transaksi paling banyak hari ini XL 4,6 M aja, nggak terlalu direkomendasikan sih.
udah hati-hati kayaknya kalau udah mulai sepi agak berat ya. Nunggu rame aja dulu mungkin kalau mau entry untuk sampai BLES ya. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Lihat bid over sama running trade, kalau perpindahan lot bid overnya itu kurang gede sih nilainya ya, itu kemungkinan sepi, jadi wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Blast ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.